السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang wajibnya ittiba tanpa pikir-pikir. Jadi jangan pernah menimbang-nimbang dengan akal, logika, nurani. Ketika sudah datang dalil. Contoh besarnya adalah Nabi Ibrahim. Sedikit saja akal tidak beliau pakai. Akal, nurani, logika beliau buang semua. Kenapa? Karena sudah ada dalil. Jika beliau memakai akal, logika, nurani sedikit saja, tentu beliau tidak akan mau menyembelih Ismail. Jelas itu, sedikit saja. Akal yang paling sederhana, nurani yang paling mendasar. Bagaimana seorang ayah disuruh menyembelih anaknya? Walillahilham, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dituntun oleh Allah sehingga berada dalam kebenaran. Tidak memakai akal, tidak memakai nurani, tidak memakai logika, kalau sudah ada dalil. Ini perintah Allah. Begitulah mestinya kaum muslimin. Jangan dalil diutak-atik, jangan dalil dipikir-pikir, jangan dalil dimasukkan logika. Kalau sesuai logika diamalkan, kalau tidak sesuai ditolak. Yahudi begitu. Yahudi begitu. Yang sesuai dengan akal dilaksanakan, tidak sesuai dengan akal tolak. Yahudi, bangsa kera, bangsa babi istilahnya. Tapi bukan keturunan ya, salah. Yahudi sekarang adalah keturunan kera dan babi, salah. Karena kera dan babi, karena sekelompok Yahudi menjadi kera dan babi, akhirnya mati semua, tidak berkembang biak. Jadi kalau dikatakan keturunan kera, keturunan babi, salah. Yang benar, sebagian mereka, entah berapa ribu orang, Allah rubah menjadi kera dan babi. Yang tua-tua menjadi babi, yang muda-muda menjadi kera. Dan betul-betul kera dan babi. Kunu kirodatan khasi. Oleh karena itu, ketika Aisyah mengatakan, wahai saudara-saudaranya kera dan babi, Nabi diam. Kalau ucapan Aisyah ini salah, tentu Nabi tidak boleh diam. Haram bagi Nabi diam ketika ada kesalahan di hadapan beliau. Berarti ucapan Aisyah kepada orang Yahudi yang memberikan salam tetapi diplesetkan bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Orang-orang Yahudi kalau memberi salam kepada kaum muslimin begitu. Bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Awalnya para sahabat tidak sadar
Nabi tahu, tentunya diberitahu oleh Allah lewat Jibril bahwa mereka tidak mengucapkan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Assalam kan selamat, Assam apa? Celaka, binasa, sial bagi kalian. Aisyah dengar, marah. Dijawab oleh Aisyah, wa alaika la'natullah wa ghadabuhu wa ya ikhwanal qiradatal wa khanazir. Dan bagi kalian laknat Allah, kutukan Allah, murka Allah, wahai saudara-saudaranya kera dan babi. Ucapan Aisyah tidak disalahkan oleh Nabi tentang kera dan babi. Yang disalahkan oleh Nabi, tidak usah panjang-panjang jawabnya. Cukup wa'alaikum. Artinya kamu juga begitu, ya. Assalamualaikum, wa'alaikum, gitu. Celaka kalian, ya, engkau juga. Cukup wa'alaikum, ya. Oleh karena itu para imam termasuk Ibnu Abbas mengatakan, jika Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu kok memberikan salam dengan salam yang Yahudi tadi, jawab saja wa'alaikum. Ini mafhum mukhalafahnya apa? Kalau salamnya benar, Assalamualaikum, tidak diplesetkan, tentu boleh dijawab wa'alaikumussalam. Kita disuruh menjawab wa'alaikum karena salamnya tidak benar, diplesetkan. Ya, saya kira itu sudah kita bahas. Kita lanjut 11. Antum yang bawa kitabnya boleh dibuka. Kita masuk ke pasal 11. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu laisa fi sunnati qiyas, bahwa di dalam sunnah tidak ada qiyas. Di dalam sunnah tidak ada qiyas. Jangan salah faham dengan kalimat ini. Oh, berarti dalam Islam dari alif sampai ya tidak boleh pakai qiyas? Keliru. Karena yang pertama kali mengajarkan qiyas kepada Umar bin Khattab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Umar bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang hukum seorang yang sedang berpuasa lalu mencium istrinya. Pertanyaan Umar dijawab oleh Nabi dengan qiyas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mencium istri saat berpuasa sama dengan kumur-kumur. Qiyas kan? Dikiaskan, dianalogikan, dimiripkan, disamakan. Barang siapa yang saat berpuasa mencium istri, dia sama dengan saat berpuasa kumur-kumur. Artinya harus apa? Harus berhati-hati. Antum kalau puasa wudu kumur-kumur, kalau tidak puasa ya enggak hati-hati, enggak masalah. Bahkan istinsyak disuruh dalam-dalam, menghisap airnya itu dalam. Para dokter menemukan manfaat dari istinsyak ini, menghirup air secara dalam. Kecuali jika kalian sedang berpuasa, berarti harus hati-hati. Jangan sampai air itu masuk lewat kerongkongan, tentu membatalkan. Begitu pula mencium
istri. Harus berhati-hati. Apa ini? Kias. Kias. Termasuk ketika para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, setelah Nabi mengatakan wa fi bud'i imra'atikum shadaqah, menjima istri sedekah, menjima istri sedekah. Para sahabat nanya, ya Rasul, kita melampiaskan syahwat, melampiaskan birahi, tapi sedekah berpahala. Nabi menjawab, iya, ketika engkau lampiaskan di jalan yang haram, yaitu berzina, dosa. Ketika engkau lampiaskan di jalan yang halal, pahala. Apa ini? Kias. Kias. Dan kias ada tiga. Kias ada tiga. Jenis pertama tadi, menyamakan, memiripkan, menganalogikan. Di zaman Nabi ada ekstasi? Ada nggak? Nggak ada. Ada apa? Morfin disuntik, ya, atau dihisap? Ada? Tidak ada. Kok berani-beraninya para ulama mengharamkan? Berarti kan Nabi belum pernah mengharamkan ekstasi. Apa itu? Morfin. Apa itu yang disuntik atau dihisap? Kan Nabi nggak mengharamkan, orang belum ada. Kok berani-beraninya para ulama mengharamkan ekstasi, mengharamkan morfin, heroin, mengharamkan yang dihisap itu sehingga mabuk? Dijawab oleh para ulama, dikias dengan khamr yang diminum di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Satu-satunya cara di zaman Nabi untuk mabuk adalah minum. Nggak ada menghisap sesuatu atau menyuntikkan sesuatu ke pembuluh darah. Nggak ada kan? Satu-satunya cara adalah diminum. Nah, kenapa hari ini disuntik, dihisap kok dosa? Jawabnya tadi, dikiaskan dengan khamr. Karena sama-sama mabuk, sama-sama lupa ingatan, sama-sama menjadikan seseorang itu lupa diri. Apa itu? Kias. Kias jenis pertama, ya. Kias jenis kedua, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Misalnya boleh menampakkan aurat wanita. Wanita itu boleh menampakkan aurat kepada, maksudnya aurat zahir, ya, bukan aurat batin. Aurat ada dua, aurat zahir dan aurat batin. Aurat batin tidak boleh ada yang melihat kecuali suami. Aurat zahir boleh dilihat oleh ayahnya, abangnya, anaknya, ya, dan seterusnya. Aurat zahir misalnya rambut, leher, betis, tangan, bukan telapak tangan, ya, telapak tangan bukan aurat. Nah, seorang muslimah boleh menampakkan aurat zahir kepada ayahnya, abangnya, anaknya, pamannya, dan perempuan-perempuan muslimah. Seorang muslimah boleh menampakkan rambutnya, lehernya, betisnya kepada perempuan-perempuan muslimah. Ini mafhum mukhalafahnya apa? Kias jenis keduanya apa? Mafhum mukhalafahnya, berarti muslimah tidak boleh menampakkan aurat zahir kepada wanita kafir. Begitu. Kepada wanita kafir walaupun sesama wanita. Maka hati-hati para muslimah yang masuk
salon khusus wanita. Jangan asal buka jilbab. Kalau di situ ada wanita kafir, haram. Lihat di surat An-Nur tadi. Ya. Karena kalimatnya dan perempuan-perempuan mereka, artinya sesama muslimah. Mafhum mukhalafahnya atau kiasnya, kias jenis kedua adalah tidak boleh menampakkan aurat kepada wanita kafir. Ya, karena yang boleh khusus wanita muslimah. Ini kias jenis kedua. Mafhum apa tadi? Mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Contoh lain misalnya para imam mengatakan orang yang tidak mengatakan Allah berada di atas Nabi bertanya kepada seorang budak perempuan jariyah, "Aina Allah?" Tahukah engkau di mana Allah berada? Budak perempuan ini menjawab sambil menunjuk ke atas, fis sama. Yang dimaksud fi di sini bukan di, tapi di atas. Di atas langit, jauh di atas langit. Ars itu kan jauh di atas langit. Maksudnya jauh di atas ars Allah itu. Setelah budak itu menjawab Allah ada di atas, bersemayam di atas, i'tikha fa innaha mu'minah. Kan agak panjang ceritanya ini bersama Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Awalnya Muawiyah menampar budak ini. Nah, setelah budak ini mengatakan Allahu fis sama, Nabi mengatakan budak ini beriman. Budak ini beriman. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau budak itu mengatakan Allah tidak di langit, Allah itu ya di mana-mana ada, maka insya Allah Nabi tidak akan mengatakan budak ini beriman. Karena Nabi mengatakan budak ini beriman setelah budak itu mengatakan Allahu fis sama, Allah berada di atas langit. Demi mendengar jawaban ini, Rasul mengatakan beriman nih, budak ini beriman. Karena mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas langit, di atas arsy. Nah, ini mafhum mukhalafah. Berarti yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah di hati kita masing-masing, Allah ada di mana-mana, terancam kafir. Kita tidak boleh mengatakan pasti kafir, enggak. Ya. Apalagi orang-orangnya. Pak Fulan sini. Allah ada di mana Pak Fulan? Oh, di hati kita masing-masing. Pak Fulan telah kafir. Boleh? Tidak boleh. Untuk orangnya tidak boleh. Mengkafirkan seorang muslim harus ada qawaid, dawabit, mawani'. Ada syarat-syarat berat itu. Orangnya jangan, perbuatannya kufur jelas. Ya kan banyak perbuatan kufur, berzina perbuatan kufur, minum khamr, berjudi, seluruh kemaksiatan perbuatan kufur. Apakah otomatis para pelacur menjadi kafir? Tidak. Para koruptor menjadi kafir? Tidak. Para penjudi, pemabuk menjadi kafir? Tidak. Adapun perbuatan-perbuatan maksiat jelas itu perbuatan kufur. Ini kias jenis kedua. Jenis ketiga, mafhum. Kalau tadi mafhum mukhalafah, kalau ini mafhum muwafaqah. Apa mafhum muwafaqah? Wala taqrabuz zina. Langsung contohnya aja ya. Biasanya dengan contoh insya Allah antum lebih mudah memahami. Dengan definisi, dengan ta'rif kadang-kadang sulit. Ya. Coba aja kalau ada orang nggak tahu sholat itu apa, lalu pakai definisi. Ya, sholat adalah ibadah kepada Allah, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ada rukuknya, sujudnya, i'tidalnya dan seterusnya. Insya Allah nggak langsung faham.
Tapi dengan langsung praktek tuh, salat kayak gitu tuh. Nah, rukuk begitu tuh, sujud begitu tuh, i'tidal begitu. Insyaallah mudah. Paham. Oleh karena itu Rasulullah mengajar Islam kepada para sahabat tidak banyak bikin ta'rif, tidak banyak bikin definisi, tidak banyak bikin keterangan, ya, pengertian. Tidak. Wahai sahabat-sahabat, catat, bid'ah adalah, enggak ada. Sahabat-sahabat, catat, tasyabuh adalah, wahai sahabat-sahabat, hafalkan oleh kalian bahwa tawaf adalah, sa'i adalah, enggak ada. Sedikit sekali Nabi gitu. Nabi muterin Ka'bah hanya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini tawaf. Kalau yang begini sa'i, begini sujud, ruku, mudah. Ya. Oleh karena itu para sahabat terkenal menonjol apanya? Para sahabat terkenal menonjol apanya? Prakteknya apa teorinya? Teorinya apa prakteknya? Prakteknya. Itu para sahabat menonjol. Beda dengan kita. Kita lebih menonjol teori. Belajar akidah, belajar tauhid, teorinya. Begitu di lapangan, ya, ketika anak satu-satunya sakit, anak satu-satunya demam panas, enggak sembuh-sembuh, ya, ke dokter sini kalau enggak sembuh-sembuh, sudah belajar tauhid nih. Datang, ada tuh sebelah situ tuh yang suka niup-niup doang sembuh. Tergoda nih. Dia cuman disuruh nyari kambing doang gitu. Di mana-mana udah ratusan orang bawa kambing ke sana. Nantinya kambing disembelih, sembuh. Tergoda. Padahal dia sudah belajar tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kitab tauhid dia telah belajar, kasyfus syubhat dan seterusnya. Tapi teori, prakteknya kadang kosong. Itulah kita, masih tergoda. Para sahabat tidak. Para sahabat menonjol dengan prakteknya di lapangannya, bukan teori. Nah, langsung contoh ya. Kias jenis berapa tadi? 3. Mafhum muwafaqah. Apa contohnya? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Ini kias mafhum muwafaqah. Apa yang dilarang di ayat ini? Zinanya apa mendekati zina? Mendekati zina. Yang dilarang di ayat itu adalah mendekati zina. Apa mendekati zina? Berdua antara laki dan perempuan, boncengan, ya, teleponan malam-malam, berjam-jam, chattingan dan macam-macam. Itu taqrabuz zina, mendekati zina. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi zinanya. Itu dia mafhum muwafaqah. Dan banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang dilarang, yang ringannya. Yang beratnya mimbabil aula, apalagi wala takul lahuma uffin. Jangan kalian mengucapkan hus, kepada kedua orang tua. Itu yang dilarang. Mukul orang tua ada larangannya enggak di ayat itu? Nendang orang tua ada larangannya enggak di ayat itu? Enggak ada. Yang dilarang cuman mengucapkan Tapi mafhum muwafaqah, mengucapkan hus, cis tidak boleh, apalagi memukul, menendang, membentak dan seterusnya. Ini mafhum muwafaqah, bagian dari qiyas, ya.
Nah, kenapa di poin ke-11 sini dikatakan annahu laisa fis sunnati qiyas? Di dalam sunnah tidak ada qiyas. Lah katanya ada tadi, malah ada 3 macam. Kok di sini dikatakan nggak ada qiyas? Itu nggak ada. Maksudnya akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah mahdhah nggak ada. Kalau qobliyah zuhur ada, maka qobliyah Jumat otomatis harus ada, dikiaskan. Ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah mahdhah, nggak boleh pakai kias. Yang boleh pakai kias tadi, ini boleh apa tidak berkumur tadi, ya kan, menjima istri, ya, mengucapkan bukan ibadah mahdhah, bukan sholat, bukan wudu, bukan tayamum, bukan azan, bukan qomat, bukan tawaf, bukan sa'i. Boleh memakai kias. Tadi sudah kita bahas. Adapun sholat, azan, qomat, tawaf, sa'i tidak boleh. Jadi betul-betul murni harus berdasarkan dalil. Ada contoh apa tidak? Nabi dan para sahabat sholat qobliyah Jumat, ada apa tidak? Ada, kita ikuti. Tidak, jangan. Nggak boleh pakai kias. Udah dikiaskan ke qobliyah zuhur, maka qobliyah Jumat juga ada. Nggak bisa. Ini ibadah mahdhah. Kalau boleh pakai kias, maka sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha lebih baik pakai azan apa tidak? Lebih baik pakai azan, pakai qomat. Kiaskan dengan sholat 5 waktu azan. Jadi rusak agama. Kenapa sholat Idul Fitri, Idul Adha yang luar biasa banyak kan? Insya Allah sampai ribuan manusia kaum muslimin, sementara sholat Jumat mungkin cuman ratusan. Mestinya pakai azan, hayya 'alas shalah gitu. Dikiaskan dengan sholat Jumat, dengan sholat 5 waktu, nggak bisa. Ini sholat, ini azan, ini qomat, ini tawaf, ini sa'i, ibadah mahdhah. Tidak boleh pakai kias. Yang boleh pakai kias tadi, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika takbiratul ihram. Sambil mengucapkan Allahu Akbar, Nabi ngapain? Ketika takbiratul ihram sambil mengucapkan Allahu Akbar, Nabi ngapain? Nggak tahu? Tadi mengangkat tangan, hadwal mankibain, sejajar dengan bahu, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ya. Allahu Akbar, juga ada itu, Allahu Akbar, ya. Tentu kurang, ya. Hadwal mankibain, sejajar dengan bahu, bukan begini doang. Itu takbir pertama. Itu takbir pertama, takbiratul ihram. Bagaimana kalau setelah takbiratul ihram itu takbir lagi 7 kali? Kemudian di rakaat kedua takbir 5 kali. Angkat tangan apa tidak? Tunggu riwayat. Ada riwayat dari Nabi, setidaknya para sahabat, mereka ngangkat tangan 7 kali. Di rakaat pertama 5 kali, di rakaat kedua ada sami'na wa ata'na. Nggak ada, jangan. Nggak bisa pakai kias. Dikiaskan dengan takbiratul ihram. Kan ada riwayat Nabi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Berarti 7 takbir, 5 takbir ngangkat tangan. Nggak bisa. Kalau ada riwayat dari Nabi sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, jangan. Ini sholat, ibadah mahdhah, tidak boleh pakai kias. Dengan demikian antum bisa menjawab pertanyaan saya. Berapa kali ngangkat tangannya? Sebentar. Berapa kali takbir dalam sholat mayat? 4, jelas. Takbir itu suara apa gerakan? Suara. Bunyinya
Allahu Akbar. Ya, berapa kali ngangkat tangannya? Banyak mengatakan 4 otomatis. Nggak bisa, nanti dulu. Ada riwayat dari Nabi dan para sahabat bahwa Rasul 4 kali ngangkat tangan. Kalau ada sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, tunggu dulu, tunggu dalil. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Sebelum mengucapkan, sebelum melakukan ibadah, harus pakai ilmu, pakai dalil. Mana? Kalau nggak ada, sudah cukup sekali. Adapun takbiratul ihram jelas. Ketika sholat mayat, takbir pertama kan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nabi jelas mengangkat tangan. Takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, ngangkat tangan apa tidak? Tunggu dalil. Kalau nggak ada dalil, jangan. Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Nggak boleh pakai kias. Nah, saudara-saudara kita ini terlalu mudah. Ngangkat tangan, dikiaskan ke takbiratul ihram, nggak bisa. Kalau boleh, ya berarti sholat Idul Fitri, Idul Adha boleh dong azan, dikiaskan dengan sholat Jumat, taraweh, pakai qomat, ya boleh dong. Kalau kias boleh sembarangan, nggak bisa. Apa yang Nabi ucapkan setelah wudu? Baca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya, waj'alni minal mutatahhirin. Adapun waj'alni min ibadikas shalihin dhaif. Kalimat ini dhaif ya. Yang sahih sampai waj'alni minal mutatahhirin. Itu yang diucapkan oleh Nabi ketika selesai wudu. Nah, kita nggak bisa wudu, nggak ada air atau sakit, lalu kita tayamum. Tidak wudu kan, tayamum. Apakah setelah tayamum baca itu, baca syahadat? Sama, tunggu dalil. Apa yang diucapkan oleh Nabi setelah tayamum? Kalau beliau membaca syahadat seperti wudu, kita ikuti. Kalau tidak, jangan. Kenapa? Karena ini ibadah, tidak boleh pakai kias. Ibadah mahdoh ya, ibadah mahdoh tidak boleh pakai kias. Kalau ibadah ghairu mahdoh boleh pakai kias. Syekh Albani pernah ditanya, ya Syekh, saya ngantongin mushaf Al-Quran, saya ngantongin mushaf Al-Quran, kan banyak ya mushaf Al-Quran kecil, mungkin di zaman beliau belum ada handphone yang ada Al-Qurannya gitu. Saya masuk toilet, buang air, lupa mushaf itu masih ada di kantong saya, bolehkah? Bolehkah? Beliau menjawab dengan kias. Ini kan masalah masuk toilet kan, bukan ibadah mahdoh, masalah dunia. Beliau menjawab dengan kias ya. Kalau masuk toilet tidak boleh membawa mushaf, berarti orang yang hafal Al-Quran 30 juz atau 20 juz atau 15 juz atau 10 juz atau mungkin 5 juz atau cuma 1 juz 2 juz, nggak boleh masuk toilet. Iya kan? Kan ada Al-Quran di dadanya, ada Al-Quran dalam dirinya, dihafal kan? Masuk nggak boleh masuk toilet. Nah, berarti orang membawa mushaf masuk toilet boleh, asal mushaf tersebut ditutup. Sama dengan handphone kita. Handphone kita ada Al-Qur'annya banyak, kita tutup. Bolehkah masuk toilet? Boleh. Dikiaskan dengan orang yang di dalam dadanya, dalam dirinya ada Al-Quran, hafal Al-Quran, mungkin 30 juz, mungkin 20 juz, mungkin 5 juz, mungkin hanya 1 juz, setengah juz. Bolehkah masuk toilet? Ya tentu boleh. Nah ini kias, karena memang bukan ibadah mahdhah. Adapun ibadah mahdhah tidak boleh pakai kias.
Apa itu ibadah mahdoh? Sudah kita bahas. Lawan kata ibadah mahdoh apa? Ghairu mahdoh. Masih ingat cara membedakan ibadah mahdoh dengan ghairu mahdoh? Ada berapa cara? Ada berapa cara? Kalau nggak salah pertemuan terakhir ya, atau sebelum terakhir. Ibadah jelas, antum udah tahu tadi. Ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Cara membedakan ada berapa cara? Nah, ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, coba diingat-ingat atau mungkin ada catatan. Ibadah mahdoh hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Yang sholat, yang azan, yang qomat, yang tawaf, yang sa'i, yang wudu, semuanya kaum muslimin. Nggak ada orang kafir tawaf, orang Hindu azan, orang Buddha sa'i, ya, orang Konghucu qomat, nggak ada. Nah, itu cara membedakannya. Adapun ghairu mahdoh, sedekah, nikah, cari ilmu, berbakti kepada orang tua, orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani banyak. Itu cara pertama. Cara kedua, masih ingat? Untuk membedakan mana mahdoh, mana ghairu mahdoh. Cara kedua yaitu ya akal. Ibadah mahdoh tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa sholat? Kenapa tawaf? Kenapa sa'i? Kenapa jumroh dilempar-lempar? Kenapa hajar aswad dicium? Nggak ada yang bisa jawab. Bahkan Nabi SAW nggak bisa jawab. Nggak tahu kan beliau. Kalau beliau tahu tentu beliau jelaskan. Beliau nggak jelaskan kepada kita kan? Kenapa harus tawaf, harus sa'i, harus mencium hajar aswad dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi Umar, apa istilah kita jelek-jelekin hajar aswad, ya. Tapi akhirnya dicium oleh Umar, tapi dijelek-jelekin dulu. Apa? Innaka hajarun mayyitun la tadurru wa la tanfa'. Hajar aswad, engkau ini batu mati, tidak ada manfaatnya, nggak ada bahayanya. Ya, istilah kata mau diludahin juga nggak bakalan bisa bales kan? Iya kan? Nggak bisa mendatangkan mudarat, nggak bisa. Ya. Wallahi demi Allah, kalau aku belum pernah melihat Rasulullah mencium engkau, nggak sudi aku mencium engkau. Ya, akhirnya hajar aswad dicium oleh Umar. Kenapa? Mencontoh Nabi SAW. Jadi bukan karena hajar aswadnya, karena mencontoh Nabi, meniru Nabi SAW. Itulah ibadah mahdoh. Akal tidak bisa cerna. Kenapa sujud harus direnggangkan? Salat sendiri ya, bukan salat jamaah. Kenapa sedekap di dada? Kenapa menunjuk dengan jari? Akal nggak bisa cerna. Beda dengan ghairu mahdoh. Kenapa harus berbakti kepada orang tua? Kenapa harus dermawan? Kenapa harus nolong orang? Kenapa harus cari nafkah? Kenapa harus sedekah? Akal bisa cerna. Yang terakhir, yang ketiga, cara membedakan mana mahdoh, mana ghairu mahdoh. Masih ingat? Baru sebulan yang lalu. Coba diingat-ingat. Lihat catatan coba. Iya, manfaat. Manfaatnya di mana? Ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh manfaatnya di mana? Nah, nanti di akhirat, bukan di dunia. Antum dapat manfaat dari sholat, dari ruku', dari sujud, dari melempar jumroh, mencium hajar aswad? Nggak ada. Manfaatnya nanti di akhirat, surga insyaallah, ridha Allah. Beda dengan sedekah, nikah, cari nafkah, berbakti kepada orang tua, langsung terlihat manfaatnya. Seandainya kita melakukan ibadah mahdoh kok ada manfaatnya, maka itu bukan tujuan. Seperti setelah banyak puasa lalu sehat, lalu langsing, itu bukan tujuan. Tujuannya nanti pahala, ridha Allah, surga. Ya, untuk mahdoh tidak boleh ada kias sama sekali. Untuk ghairu mahdoh boleh ada kias.
Paham ya? Satu lagi yang tidak boleh pakai kias selain ibadah mahdhah tadi. Satu lagi apa? Masalah akidah. Akidah tidak boleh memakai kias. Kalau Allah punya tangan, otomatis Allah punya sikut. Punya lengan bawah, lengan atas. Punya ketiak. Betul? Betul? Salah ya. Allah nggak punya ketiak, Allah nggak punya lengan bawah, lengan atas, sikut, nggak ada satupun dalil. Allah punya tangan, iya. Loh kok begitu? Ya karena nggak boleh pakai kias. Karena nggak boleh pakai kias. Allah punya tangan, titik. Tidak boleh dikiaskan kemana-mana. Kalau Allah punya tangan, tangan Allah dua, telapak tangannya juga ada kan, genggaman. Berarti Allah bisa tepuk tangan. Nah ini kias. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy. Nah, betul? Salah. Allah bersemayam di atas arsy dan Allah tidak membutuhkan arsy. Allah tidak butuh apa-apa. Tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh anak, tidak butuh istri, tidak butuh disembah. Kita semua menyembah Allah, bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh. Sebab kalau kita tidak menyembah Allah, kita akan kekal di neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Berarti kita kepentingan siapa? Kita, bukan Allah. Seandainya seluruh manusia itu seperti Fir'aun semua, nggak usah Fir'aun lah, sekalian iblis. Seluruh manusia di muka bumi seperti iblis semua. Allah rugi? Tidak. Allah jadi kecil? Tidak. Allah jadi berkurang kebesarannya? Tidak. Masih banyak triliunan, bukan triliunnya lagi, ribuan triliun hamba-hamba Allah yang menyembah Allah, ruku, sujud di hadapan Allah, sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah, itu ribuan triliun. Siapa? Malaikat. Untuk menghitung jumlah malaikat, barangkali tidak ada kalkulator yang bisa menghitung. Bayangkan, satu titik air hujan turun dari atas ke bumi bersama satu titik air hujan nih. Hujan kan luar biasa. Miliaran titik-titik air hujan. Satu titik air hujan turun di muka bumi, di permukaan bumi, turun bersama satu malaikat. Berapa itu jumlah malaikat? Titik yang ini jatuh ke koordinat sebelah ini, titik yang ini jatuh koordinat sebelah sini. Semua sudah diatur oleh Allah dan tidak mungkin meleset. Ya. Maka bodoh sekali orang yang percaya dengan pawang hujan. Bodoh sebodoh-bodohnya. Sangat bodoh, jahil sekali orang yang percaya dengan pawang hujan. Ya, memindahkan hujan ke sebelah sini, menyetop hujan, mendatangkan hujan. Boleh minta hujan, boleh, tapi mintanya harus kepada Allah. Boleh memohon kepada Allah, Allahumma hawalaina la alaina, boleh. Ya Allah, sekitar kami saja ya Allah, bukan di atas kami. Berarti kan seolah memindahkan. Boleh minta kepada Allah. Pawang hujan tidak minta kepada Allah. Masuk minta kepada Allah pakai nusuk-nusuk cabai, ya, ditancepin. Minta kepada siapa itu? Masuk Allah akan mengabulkan harus ada cabainya dulu. Ya. Karena ada cabainya enggak? Kalau ada cabainya aku turunkan hujan. Enggak mungkin mau begitu, ya.
Yang ada minta hujan pakai sholat istisqa. Istisqa dengan merendahkan diri, dengan merasa butuh pertolongan Allah, dengan merasa banyak dosa. Itu. Maka ketika sholat istisqa, imamnya, khotibnya membanggakan diri, memamerkan diri, biasanya tidak akan diturunkan hujan. Tapi kalau imamnya, khotibnya, jamaahnya merendah, butuh kepada Allah, merasa banyak dosa, merasa banyak maksiat, insya Allah di hadapan Allah kita harus menghinakan diri kita. Jangan pernah merasa suci di hadapan Allah. Nah, maka Nabi mengangkat kedua tangannya. Ini yang bukan istisqa ya, yang khutbah Jumat. Berarti tidak tinggi seperti ini. Yang tinggi seperti ini istisqa, khutbah Jumat, dan tidak seperti ini ya. Kalau seperti ini kan tidak istisqa, tidak minta hujan. Beliau mengangkat tangan biasa, khatwal mankibain. Ketika beliau mohon hujan saat khutbah Jumat. Datang orang kan, orang Badui. Ya Rasul, ternak-ternak kami pada mati, tanaman-tanaman pada kering, berbulan-bulan tidak turun hujan. Mohon engkau berdoa kepada Allah ya Rasul, supaya Allah menurunkan hujan. Nah, dari sini kita tahu bahwa jamaah boleh ngobrol, jamaah boleh ngomong, asal sama jamaah Jumat ini sholat Jumat, khutbah Jumat, asal dengan khotib boleh. Yang tidak boleh sesama jamaah ngobrol, walaupun cuman nggak boleh. Faqat laqat, berarti sia-sia Jumatannya. Kalau terhadap khotib, kepada khotib boleh. Ini dalil. Dan ada beberapa dalil lagi. Khatib, Rasul yang sedang berkhutbah, berbicara, ngomong, karena ada keperluan dialog dengan jamaah. Nabi langsung mengangkat kedua tangan. Entah berapa detik, entah berapa menit setelah mengangkat tangan itu, tangan beliau turunkan lagi. Sebelum tangan beliau diturunkan, hujan sudah turun. Luar biasa. Hujan sudah turun, tangan Nabi belum diturunkan, masih diangkat seperti ini, hujan langsung turun. Ya, kenapa? Karena Nabi tidak membesarkan diri di hadapan Allah, tidak sombong di hadapan Allah, tidak merasa banyak amal, banyak pahala. Para nabi, para rasul adalah manusia-manusia yang merasa paling banyak dosanya di hadapan Allah. Ya. Terulang kembali di zaman Umar. Rasul wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar 2 tahun, kemudian wafat, lalu dipimpin oleh Umar. Entah di tahun yang keberapa, ya, bisa mungkin 6 tahun, 7 tahun setelah Nabi wafat. Terjadi lagi kemarau panjang. Umar mengatakan, ya Allah, dulu waktu Rasulullah masih hidup, kami bertawassul, minta doa kepada Nabi. Sekarang Nabi sudah tidak ada, ya Allah, kami bertawassul kepada Abbas, paman beliau yang masih hidup. Paman beliau tapi 2 tahun lebih muda dari beliau, masih hidup. Lalu Abbas mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Tidak lama dari situ, masih hari itu juga turun hujan, walaupun tidak langsung seperti Nabi tadi. Ya, ini membawa hukum bahwa bertawassul kepada orang yang sudah mati, bertawassul kepada orang yang sudah mati hukumnya haram. Kalau bertawassul kepada orang yang sudah mati hukumnya boleh, halal. Tentu Umar akan bertawassul kepada Rasulullah SAW. Ngapain bertawassul kepada Abbas? Sekalian pada Rasulullah yang paling mulia. Kenapa Umar bertawassul kepada Abbas? Karena bertawassul kepada orang yang sudah wafat haram. Lihat saudara-saudara kita, rata-rata mereka bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani,
Imam Ghazali, Syekh Fulan, termasuk pada Nabi SAW. Umar saja tidak berani bertawassul kepada Nabi yang sudah wafat. Wala yudrobu lahal amthal, dan tidak boleh ada permisalan-permisalan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah ini. Ya mirip-mirip kias tadi, tidak boleh. Oh, kalau Allah begini, nanti begini dong. Kalau Allah begini, begini dong. Kalau Allah, nggak boleh. Berbicara tentang Allah, semuanya tidak boleh keluar dari dalil. Tidak boleh keluar dari ayat, tidak boleh keluar dari hadis. Beda dengan berbicara tentang jual beli, sewa menyewa, boleh keluar dari dalil. Artinya satu dalil difikirkan maksudnya apa, kesimpulannya begini, dikiaskan seperti tadi. Adapun berbicara tentang akidah, berbicara tentang Allah, tidak boleh keluar dari qala Allah wa qala Rasul. Tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Wala tuttaba' fiha al-ahwa, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Firqah-firqah dolal, aliran-aliran sesat, salah satu penyebabnya apa? Mengikuti hawa nafsu, mengikuti kecenderungan. Kan manusia itu biasanya punya kecenderungan ya. Orang Jawa itu kecenderungannya suka anu. Orang Sunda itu kecenderungannya suka anu. Orang Arab itu cenderungnya suka anu. Laki-laki itu cenderungnya suka anu. Perempuan, anak. Nah, dalam masalah akidah dan ibadah nggak boleh pakai begituan. Nggak boleh pakai cenderung-cenderung seperti itu. Seragam. Beda dengan mencari uang, ya. Cenderungnya kalau orang Padang dagang, cenderungnya kalau orang Jawa pegawai misalnya. Silakan, ya. Tapi dalam ibadah, dalam akidah tidak boleh pakai begituan. Harus betul-betul dalil, murni dalil. Wa innama huwa at-tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah dan ibadah betul-betul berdasarkan asar. Asar yang dimaksud dalil. Ya. Asar yang dimaksud dalil, Al-Qur'an dan Sunnah. Karena ucapan sahabat, ucapan tabi'in kadang-kadang disebut asar. Ada asar sahabat, ada asar tabi'in, tapi asar yang dimaksud di sini dalil, Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah kalau berbicara tentang akidah, kalau berbicara tentang ibadah mahdoh. Wala yuqalu lima kaif, dan tidak boleh ada pertanyaan kenapa. Bahas akidah, bahas ibadah mahdoh, tidak boleh ada pertanyaan kenapa. Kenapa jumroh dilimpah? Kenapa Hajar Aswad dicium? Kenapa tawaf dulu baru sa'i, tidak sa'i dulu baru tawaf? Kenapa hayya 'ala shalah cuma 2 kali? Bukankah yang lain biasanya 3 kali? Subhana rabbiyal a'la 3 kali, subhana rabbiyal azim 3 kali, astaghfirullah 3 kali. Kenapa begitu hayya 'ala shalah yang didengar kemana-mana cuma 2 kali? Kenapa tidak 3 kali? Gak bisa, gak ada jawaban. Itulah dalil, itulah qala Allah wa qala Rasul. Kenapa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Kenapa? Nggak ada yang tahu.
Kenapa Allah tertawa ketika melihat dua orang yang saling berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga? Kenapa Allah tertawa? Nggak ada jawaban. Kenapa Allah senang ketika ada yang bertaubat? Nggak ada jawaban. Tidak boleh ada lima, tidak boleh ada kaif. Ya, untuk nomor 12 tentang larangan berjidal, bermusuhan, insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Kita bersoal jawab. Ada pertanyaan, silakan.